Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rahmi Tria Eskom MM. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi bisnis digital di Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT di bidang pengajaran. Tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2025. Sebagai seorang dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya yaitu pengajaran. Sistem pengajaran yang saya terapkan yaitu sistem DAI, singkatan dari Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery ini merupakan bagaimana cara saya menyampaikan materi agar dapat diterima oleh mahasiswa dengan baik pada saat proses perkuliahan. Saya menggunakan metode ceramah, sedangkan interaction merupakan interaksi antara saya dan mahasiswa dalam proses pembelajaran agar capaian pembelajaran dapat tercapai, seperti mengadakan tanya jawab dan diskusi. Selanjutnya yaitu asesmen merupakan pemberian tugas kepada mahasiswa untuk mengukur kemampuan mahasiswa itu sendiri. Hal ini saya lakukan secara objektif kepada mahasiswa tersebut. Adapun pemaparan selanjutnya yaitu mengenai garis besar presentasi yang saya lakukan dalam mata kuliah System Thinking. Adapun penjelasannya, yang pertama mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan di akhir cuplikan video pembelajaran. Untuk deskripsi mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah System Thinking dengan bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah BWP 4022 yang diajarkan pada semester genap. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang cara berpikir sistematik dalam menganalisis permasalahan bisnis digital. Selanjutnya mengenai capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar sistem thinking dalam konteks bisnis digital. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis dinamika sistem dalam interaksi antara elemen menggunakan pendekatan berpikir sistem. Yang ketiga, mahasiswa mampu menggunakan tools seperti causal loop, diagram untuk memodelkan sistem dalam bisnis digital. Yang keempat, mahasiswa mampu merancang solusi berbasis sistem thinking terhadap kasus nyata dalam organisasi digital. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengevaluasi dampak intervensi terhadap sistem dalam konteks jangka panjang dan berkelanjutan. Selanjutnya mengenai materi pembelajaran yang diajarkan pada mata kuliah di System Thinking, diantaranya ada konsep dasar System Thinking, elemen dan struktur sistem, feedback loop dan causal loop, stock and flow diagram, sistem dinamis dalam organisasi, model mental dan perubahan sistem, dan simulasi sistem sederhana. Adapun sistem pembelajaran yang saya anut menggunakan tatap muka atau secara luring di kelas dalam menunjang keaktifan mahasiswa. Adapun metode pembelajaran yang saya anut yaitu menggunakan konteks learning. Selanjutnya sistem penilaian saya lakukan secara transparan kepada mahasiswa. Adapun kategorinya, yang pertama kehadiran 20%, tugas 20%, keaktifan 10%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 25%. Di akhir video yaitu cuplikan video pembelajaran membahas tentang konsep dasar sistem thinking. Silakan menyimak cuplikan video pembelajaran berikut ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Hari ini merupakan pertemuan pertama ya. Sudah sarapan semuanya? Sudah ya, semangat. Jadi ini merupakan pertemuan pertama di mana di pertemuan pertama kita membahas pekerjaan dan membahas salah satu materi yaitu konsep dari sistem thinking. Baik, sebelum mulai pertemuan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum masuk ke materi,
pertemuan pertama ada capaian pembelajaran mata kuliah. Ada 5 kategori. Yang pertama itu mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip sistem thinking dan dalam konteks bisnis digital. Yang kedua, mampu menganalisis dinamika sistem dan interaksi antara elemen menggunakan berpikir sistem. Yang ketiga, menggunakan tools seperti causal loop diagram untuk memodelkan sistem dalam bisnis digital. Yang keempat, merancang solusi berbasis sistem thinking terhadap kasus nyata dalam organisasi digital. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengevaluasi dampak intervensi terhadap sistem dalam konteks jangka panjang. Baik, untuk kontrak perkuliahannya ada 5 kategori. Yang pertama itu kehadirannya sebanyak 20%, tugas dan diskusi 30%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 25%. Nah, untuk mengakses perkuliahan bisa melalui sparring, dan akses ini juga dilakukan di sparring ya. Jadi yang belum gabung di grup sparring mata kuliah sistem thinking, silakan bergabung. Oke, baik. Nah, untuk beberapa pembahasan yang dibahas dalam konsep sistem thinking, ada definisi sistem thinking, karakteristik sistem thinking, elemen dasar, ada contoh, manfaat, diskusi, dan kesimpulan. Oke, masuk ke pembahasan pertama yaitu pengertian dari sistem thinking. Jadi ada yang tahu sistem thinking itu apa? Oke, jadi sistem thinking itu merupakan cara berpikir yang memandang secara keseluruhan, bukan secara hanya bagian-bagian saja, tapi membahas secara keseluruhan. Nah, jadi ada 3 pendekatan sistem thinking. Yang pertama itu ada elemen, yang kedua ada aliran informasi, dan terakhir ada feedback loop. Jadi elemen ini merupakan hubungan antara komponen. Jadi nanti ada komponen-komponen yang saling berhubungan. Terus yang kedua aliran informasi, berarti itu menyatakan sebab akibat. Jadi adanya sebab akibat nanti yang akan diketahui. Dan yang terakhir adanya feedback loop. Feedback loop itu ada 4 kali. Jadi ada 3 pendekatan sistem yang berfokus, yaitu ada elemen, aliran informasi, dan adanya feedback loop. Oke, baik, lanjut ke materi kedua yaitu karakteristik sistem thinking. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan karakteristik dari sistem thinking. Ada 5 karakteristik dalam sistem thinking. Yang pertama itu probabilistik, yang kedua dinamis, yang ketiga terkoneksi, yang keempat feedback loop, dan terakhir pola. Jadi di sini itu melihat sistem sebagai satu kesatuan, jadi tidak terpisah. Jadi melihat suatu sistem secara keseluruhan masalahnya apa. Terus yang kedua bersifat dinamis, jadi memperhatikan perubahan sistem dari waktu ke waktu. Nah, yang ketiga yaitu terkoneksi, jadi komponen saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi apabila ada satu komponen yang berubah, maka akan mempengaruhi komponen yang lain. Ketiga, yang keempat ada feedback loop, jadi memahami bagaimana hasil dari suatu proses mempengaruhi loopnya kembali. Jadi adanya umpan balik. Dan yang kelima, fokus pada pola, bukan hanya pada suatu kejadian untuk menghindari solusi jangka pendek yang menyebabkan adanya masalah. Jadi 5 karakteristik ini yang harus diperhatikan dalam sistem thinking ya. Nah, yang selanjutnya elemen dasar sistem thinking. Ada 3 elemen. Yang pertama entitas, yang kedua interkoneksi, dan yang terakhir ada tujuan. Entitas di sini merupakan komponen atau bagian dalam suatu sistem. Jadi bisa dilihat itu elemennya di sini. Entitasnya itu komponen bagian dalam suatu sistem. Terkoneksi itu adanya hubungan antara komponen satu dengan komponen yang lain. Yang ketiga itu tujuan, jadi fungsi keseluruhan dari suatu sistem. Nah, jadi ini elemen dasar dalam sistem thinking. Tadi karakteristiknya ada berapa? 5. Ada 5, apa saja? Probabilistik, Dinamis,
4 feedback loop dan 5 fokus. Oke, baik. Nah, itulah karakteristiknya ya. Terus elemennya ada 3. Kita masuk ke feedback loop. Jadi feedback loop di sini terbagi 2 jenis. Yang pertama ada positif feedback loop, itu mempercepat pertumbuhan atau perubahan. Contohnya pada suatu marketing viral. Jadi produk viral di media sosial itu makin banyak orang tahu, maka makin banyak pembeli dan makin viral. Nah, contoh yang kedua di sini ada semakin banyak pelanggan puas, semakin banyak testimoni, maka semakin banyak pelanggan yang baru. Nah, sedangkan kalau negatif feedback loop itu menstabilkan satu sistem. Jadi contohnya di sini pada remote AC. Pada remote AC apabila kita sudah mengatur termometer atau suhu pada AC, maka yang pertama itu AC menyala, suhu turun, AC mati, atau suhu naik. Dan contoh kedua mengenai bisnis mengalami kelebihan produksi. Apabila harga turun, maka permintaan naik. Kalau produksi, maka produksi dikurangi, harganya tetap stabil. Jadi ini adanya feedback loop atau umpan balik antara feedback loop positif dan feedback loop negatif. Nah, masuk ke contohnya. Contohnya di sini ada 3 jenis. Yang pertama itu bukan dalam dunia bisnis, dalam dunia pendidikan, dan kesehatan. Jadi dalam dunia bisnis itu mengelola supply chain seperti perilaku pelanggan, perencanaan sumber daya manusia. Sedangkan kalau pendidikan itu meningkatkan belajar dengan memperhatikan lingkungan siswa. Ketiga itu contohnya dalam sisi kesehatan mengenai penyebaran penyakit dengan pendekatan sistematik. Contohnya di sini vaksinasi dan pola hidup. Jadi ini contoh yang diterapkan dalam kehidupan, ada bisnis, pendidikan, dan kesehatan. Nah, saya mau mendengar contoh dari masing-masing teman-teman sekalian. Siapa yang bisa mungkin? Oke, yang bisa silakan. Silakan. Oke, Jabar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jabar. Saya bisnis digital. Saya akan menjelaskan yaitu di mana contoh bisnis, yaitu mengelola supply chain. Jadi saya akan memberikan contoh sedikitnya ya. Jadi negatifnya, contoh itu bagaimana kalau barang itu lambat terkirim, pasti ratingnya turun. Dan di mana ratingnya turun, pelanggan akan tidak suka kepada kita. Itu termasuk contoh dalam bidang bisnis. Cukup sekian dari saya. Kalau ada salah, mohon maaf. Ya. Oke, itu tadi pendapat dari Jabar dalam dunia bisnis ya. Ada lagi yang lain yang bisa? Silakan angkat tangannya, Dek. Oke, ya silakan sebutkan nama sama NIM, Dek. Perkenalkan, nama saya Bunda Putri. Saya 2023 10 47. Contoh feedback loop dalam dunia kesehatan, misalnya dalam proses persalinan. Ketika bayi mulai bergerak ke bawah melalui saluran lahir, tekanan pada serviks meningkat, yang menyebabkan kontraksi uterus menjadi lebih kuat, yang pada gilirannya mempercepat proses persalinan. Oke, terima kasih Amelia. Ada lagi contoh yang lain dari dunia pendidikan? Saya Bu. Oke, silakan Mas. Nama dan NIM. Baik, perkenalkan saya Musriani dan NIM 2023 02046. Di sini saya menjelaskan feedback loop positif dari sisi pendidikan, misalnya penguatan arah perubahan. Nah, dan itu bisa memperbaiki atau memperburuk kondisi secara cepat. Contohnya, penggunaan teknologi pembelajaran. Jadi, penggunaan teknologi pembelajaran dapat meningkatkan motivasi siswa. Lalu, hasil belajarnya meningkat, kemudian sekolah semakin mendorong pemanfaatan teknologi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Triani atas contoh yang telah diberikan dari sisi pendidikan ya. Ada contoh yang lain lagi?
yaitu promosi media sosial dan brand awareness. Saat promosi suatu produk di media sosial mendapat respon positif dan menjadi viral, maka merek tersebut semakin dikenal oleh banyak orang. Kebiasaan ini mendorong perusahaan untuk terus aktif membuat konten promosi sehingga efek positif terus berulang. Mungkin itu saja dari saya. Oke, itulah tadi beberapa contoh yang telah teman-teman sebutkan, ada dari bisnis, pendidikan, dan kesehatan. Jadi saya rasa sudah sangat jelas dalam memberikan contohnya ya. Apabila ditanya lagi besok masuk perkuliahan harus bisa ya jawab ya. Oke, baik, masuk ke manfaat dari sistem thinking. Yang pertama, menghindari solusi jangka pendek yang menghasilkan masalah baru. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir strategis dan menyeluruh. Yang ketiga, mendukung keterampilan proses berbasis analisis sistem. Dan yang terakhir, membentuk organisasi pembelajar atau learning organization. Jadi inilah bermanfaat dalam mengetahui sistem thinking. Oke ya? Nah, kita masuk ke diskusi. Ada dua pokok permasalahan. Yang pertama itu mengapa sistem digital sering gagal dan apa dampak berpikir jangka pendek dalam manajemen bisnis. Jadi kita akan diskusi yang pertama dulu, mengapa sistem digital sering gagal. Jadi ada satu orang yang bisa mengungkapkan pendapatnya mengapa sistem digital. Jadi pembahasan yang pertama, mengapa sistem digital itu sering gagal. Jadi ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya, semua orang. Jadi silakan yang ujung. Ibu, perkenalkan nama saya Rafita Asaniawa dengan NIM 2023 Jadi ada beberapa faktor mengapa sih sistem digital sering gagal, yaitu kurangnya perencanaan yang matang. Jadi banyak proyek digital yang dimulai tanpa analisis kebutuhan yang jelas, lalu tidak ada perencanaan yang jangka panjang atau risk manajemen yang memadai. Lalu ada pun kualitas pengembangan yang buruk, kode program yang tidak efisien dan terbuka atau tidak tertutup, dan tidak ada standar pengujian atau testing yang baik seperti unit test atau user acceptance test. Lalu sistem tidak stable atau tidak bisa menangani beban besar. Lalu ada pun kurangnya keterlibatan pengguna. Sistem dikembangkan tanpa masukan dari pengguna akhir, dan fiturnya tidak sesuai kebutuhan pengguna dan menyebabkan kebingungan atau penolakan. Itu dari saya. Jadi itu tadi pendapat menurut Novia. Apakah ada teman-teman yang berbeda pendapat dari Novi? Oke, silakan. Baik Bu, perkenalkan nama saya Sunanda, NIM saya 2023-02-01. Di sini mungkin saya akan sedikit menambahkan pendapat saya tentang kelanjutan tadi yang dibilang Saudari Novita, yaitu selain yang dibilang Saudari Novita, keterbatasan teknologi dalam menangani ambiguitas dan kurangnya adaptasi terhadap gaya belajar individu juga menjadi kendala Bu. Sistem digital cenderung mengasumsikan kebutuhan pengguna rata-rata sehingga sulit memenuhi ekspektasi kita sebagai mahasiswa yang mencari solusi atau wawasan yang lebih konseptual dan mendalam. Untuk mengatasi ini diperlukan pengembangan sistem yang lebih interaktif seperti fitur diskusi real time atau AI yang mampu memahami pertanyaan yang lebih baik agar dapat mendukung pemikiran kritis yang efektif. Itu menurut saya. Terima kasih. Dua pendapat tadi sama-sama sudah tepat ya mengenai sering terjadinya gagal pada sistem digital. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu apa dampak berpikir jangka pendek dalam manajemen bisnis. Jadi kira-kira apa sih dampak berpikir jangka pendek dalam manajemen bisnis? Ada yang bisa? Saya Oke, silakan sebutkan nama dan ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Dandari Kakodao dengan NIM 2023-02-03. Izin menjawab, jadi menurut saya dampak berpikir jangka pendek dalam manajemen bisnis memang memberikan keuntungan yang cepat, tetapi juga memberikan dampak yang buruk dalam jangka panjang. Nah, ada pun dampaknya di antara lain, yang pertama, pertumbuhan terhambat karena tidak ada investasi untuk masa depan. Kemudian yang kedua, kualitas produk dan layanan menurun demi efisiensi yang cepat. Kemudian yang ketiga, keuangan jadi tidak stabil karena keputusan tidak berkelanjutan. Kemudian yang keempat,
karyawan cepat keluar karena tekanan yang tinggi dan tidak adanya perhatian atau kurangnya perhatian. Kemudian reputasi rusak jika ada praktik yang tidak etis. Kemudian inovasi mandek karena perusahaan bisa kalah saing, dan yang terakhir strategi tidak konsisten dan sulit beradaptasi. Jadi kesimpulannya fokus pada jangka pendek merusak fondasi bisnis. Manajemen yang bijak harus menyeimbangkan hasil yang cepat dengan visi jangka panjang. Sekian pendapat saya, Ibu. Oke, terima kasih pendapat dari Nanda. Ada pendapat yang lain mengenai dampak berpikir jangka pendek dalam manajemen bisnis? Oke, ada pendapat lain lagi mengenai kira-kira apa dampak dari berpikir jangka pendek dalam manajemen bisnis? Ya, Bu. Oke, silakan nama dan NIM. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk menjawab. Perkenalkan, nama saya Marawiyah, NIM 2023-02-065. Baik, di sini saya menjelaskan tentang berpikir jangka pendek. Memang bisa memberikan keuntungan cepat, tetapi dampaknya kurang baik untuk masa depan. Usaha bisa sulit berkembang karena kurang berinvestasi. Kualitas produk atau layanan bisa menurun karena biaya ditekan terlalu banyak. Keuangan juga menjadi tidak stabil karena keputusannya tidak bisa bertahan dengan lama. Karyawan bisa merasa terbebani dan memilih keluar karena tekanan kerja yang tinggi dan kurang perhatian dari atasan. Reputasi perusahaan bisa rusak jika menggunakan cara-cara yang tidak baik demi keuntungan yang cepat. Inovasi juga bisa berhenti karena hanya fokus pada hasil instan. Akhirnya perusahaan akan sulit bersaing dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Oleh karena itu, sebaiknya hindari keputusan jangka pendek dan rencanakan bisnis dengan baik untuk memastikan perkembangan yang berkelanjutan dan kesuksesan di masa depan. Terima kasih. Baik, itulah tadi pendapat dari Maria mengenai dampak dari berpikir jangka pendek dalam manajemen bisnis. Jadi dampaknya itu bisa sangat mempengaruhi dalam dunia bisnis, dari adanya keuangannya yang tidak stabil, strategi tidak konsisten, dan kurangnya investasi karena berpikirnya itu hanya jangka pendeknya saja. Oke, ada pertanyaan untuk materi konsep sistem thinking? Sampai sini ada? Mungkin ada yang kurang jelas? Oke, silakan kalau ada, silakan. Oke ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Sakia, NIM 2024-02-040. Pertanyaan saya, Ibu, mengapa feedback loop penting dalam sistem thinking? Terima kasih. Terima kasih jawab pertanyaan dari Alia. Yang bertanya itu mengapa feedback loop penting dalam sistem thinking. Jadi feedback loop itu penting dalam dunia bisnis karena dengan menggunakan feedback loop dapat menjelaskan perubahan yang dinamis dalam suatu sistem dan mempermudah dalam jangka pendek dan merancang intervensi, bukan sekedar solusi. Jadi itu hanya merancang jangka panjang, bukan hanya sekedar memberikan suatu solusi. Jadi feedback loop itu bisa dikatakan sangat penting dalam suatu dunia bisnis. Jadi itulah tadi jawaban dari pertanyaan Alia. Bagaimana saudari Alia? Oke, baik ya. Ada lagi pertanyaan mengenai mata kuliah konsep sistem thinking? Kalau sudah tidak ada, kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi ada 4 poin dari kita simpulkan. Yang pertama itu kita mampu memahami kompleksitas. Yang kedua, melihat hubungan sebab akibat. Yang ketiga, menganalisis struktur sistem dengan hanya gejala. Dan yang terakhir, kita mampu mengembangkan solusi jangka panjang dan berkelanjutan. Nah, itulah tadi poin-poin yang harus dipahami oleh teman-teman dalam konsep sistem thinking yang menjadi dasar untuk materi selanjutnya. Baik, ada lagi. Jangan lupa absensinya disebarin ya. Ya, Bu. Oke, materinya bisa diunggah di Baik. kembali.
sebelum kita masuk ke materi untuk minggu depan. Baik. Kalau sudah tidak ada yang ingin dipertanyakan, saya rasa cukup untuk materi pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah bersedia datang dan belajar sungguh-sungguh dalam materi dalam mata kuliah sistem bimbing. Semoga apa yang dipelajari pada hari ini bisa dapat dipahami, dan saya ucapkan, dan mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin.